sini ada yang bertanya, saya mau coba jawab juga gitu ya. Apakah ketika sekolah bahasa Jepang dapat tetap sambil berkuliah daring di Indonesia? Seperti itu. Kalau waktu pendaftaran ke sekolah bahasa Jepang itu harus ada surat sebagai mahasiswa aktif di kampus tersebut seperti itu. Jadi harus dipersiapkan. Kalau ternyata sudah sekitar semester akhir, semester 7 atau semester 8, mungkin mata pelajaran juga sudah sedikit seperti itu. Jadi kalau misalkan masuk sekolah bahasa Jepang pun kemungkinan nggak apa-apa ya, saya tergantung dari jadwalnya juga ya. Kemungkinan mungkin bisa atau tidak itu kami sekarang susah jawab juga ya, mungkin tergantung kondisinya juga. Biasanya mungkin di semester terakhir sidang kalau bukan pandemi corona ini mungkin anaknya mahasiswanya harus datang ke kampus. Sedangkan mengikuti kuliah atau belajar bahasa Jepang di Jepang itu bagaimana mungkin harus melihat juga. Terus biasanya waktu daftar ke sekolah bahasa, status pelajar itu ada yang masih aktif mahasiswa seperti itu juga ada. Kalau seperti itu biasanya kalau sudah dapat COE dari imigrasi Jepang, mahasiswa mengundurkan diri dari kampus sekarang atau ambil cuti ya. Tapi misalnya waktu daftar ke sekolah bahasa Jepang, statusnya sebentar lagi akan lulus SMA, sebentar lagi akan lulus mahasiswa, seperti itu juga bisa daftar. Jadi menggunakan surat keterangan akan lulus. Ya, kalau misalnya status seperti itu daftar ke sekolah bahasa, sepertinya biasanya sekolah bahasa juga anggap waktu masuk sekolah bahasa Jepang seharusnya sudah lulus kampus di Indonesia. Tapi ternyata tidak bisa lulus bisa semester lagi harus tambah gitu ya. Mungkin kalau sudah dapat COE terus kampus di Indonesia bisa kasih izin jadi statusnya boleh di Jepang. Terus nanti di Jepang juga anaknya tetap bisa mengikuti pelajaran setiap hari di sekolah bahasa. Kemungkinan bisa seperti itu. Tapi mohon maaf, kami sekarang nggak bisa kasih jawaban pasti itu bagaimana itu. Mohon maaf nggak bisa. Ya, seperti itu. Jadi nanti juga karena kan biasanya kalau sekolah bahasa Jepang itu ada kelas antara kelas pagi sampai siang atau siang sampai sore, dan itu kami nggak bisa pastikan pelajar itu masuk ke kelas yang mana. Ada juga kalau misalkan yang ikut pelajaran IJ juga itu belajarnya full, jadi dari pagi sampai sore seperti itu. Kalau misalkan pelajarannya full, terus ternyata kampus di Indonesia ada pelajaran di waktu-waktu yang ternyata jam 10 atau jam 11 dan kita ada pelajaran di sekolah bahasa Jepang, itu jadinya bentrok seperti itu. Jadi mungkin harus pilih salah satunya juga ya, Sensei. Kemungkinannya seperti itu. Tapi di pelajaran dari kampus di Indonesia pakai online itu bagaimana mungkin tergantung mahasiswa mungkin beda-beda gitu ya. Jadi kalau ada rencana seperti itu, sebelum daftar ke sekolah bahasa, tolong hubungi izin langsung, kami konsultasi pribadi. Ya, seperti itu. Terus ada ya pertanyaan lagi, kalau misalkan apakah yang sudah lulus S1 di Indonesia bisa kuliah S1 lagi di Jepang dengan jurusan jurusan seni seperti itu? Kalau ini biasa tergantung dari ininya ya, maksudnya S1 di Indonesia-nya jurusan apa, terus kenapa pengen masuk seni seperti itu, harus ada alasan yang jelas juga ya. Biasanya S1 di Indonesia, terus kalau mau masuk S2 di Jepang, kan pasti harus ada alasannya. Tapi sekarang pertanyaannya S1 lagi di Jepang, jurusan yang berbeda. Sepertinya tidak masalah sepertinya. Jadi prosesnya tetap seperti yang lulusan SMA ya, prosedurnya seperti itu. Jadi ikut IJU. Iya. Jadi ikut seleksi masuk S1 di Jepang. Oke. Terus
Apakah bila mengikuti sekolah bahasa Jepang pasti masuk universitas? Apa yang menyebabkan COE gagal? Eh, kalau apa namanya ikut sekolah bahasa Jepang pasti masuk universitas itu sebenarnya balik lagi ke pelajarnya seperti itu. Kalau misalkan apa namanya saya apa optimis mau masuk Todai seperti itu. Kalau misalkan dari diri kitanya sendiri nggak rajin belajar, terus ya agak males-malesan, otomatis kan nggak bisa langsung masuk ke universitas yang kita mau seperti itu. Terus masuk universitas misal pilihannya negeri semua, cukup sulit juga kalau misalkan untuk pelajar dari Indonesia. Jadi apa namanya kalau mau masuk universitas atau mau masuk sekolah tinggi kejuruan benar-benar dari sekarang harus dipersiapkan dari segi bahasa Jepang, persiapan IJU, terus cari informasi mengenai universitasnya seperti itu. Terus kalau misalkan yang menyebabkan COE gagal, selama ini apa namanya kalau dokumennya oke seperti itu, pelajar dari JIN sekitar dari awal pertama baru 4 orang yang gagal ya sensei seperti itu, karena itu juga pas awal-awal imigrasi Jepang ketat seperti itu. Tapi selama ini yang apa daftar lewat JIN kebanyakannya dapat COE seperti itu. Jadi ini tergantung juga dari dokumennya. Biasanya dilihat dari segi penanggung biaya dari tabungan orang tua seperti itu. Baik, dari saya sedikit tambah ya. Jadi seperti tadi saya sudah jelaskan, waktu belajar di sekolah bahasa harus ikut seleksi untuk masuk universitas di Jepang. Oleh karena itu, kalau sudah masuk sekolah bahasa Jepang, pasti bisa masuk universitas di Jepang. Tidak ada jaminan seperti itu. Ya, tapi selama ini kalau melihat siswa Indonesia, anaknya rajin belajar, ya. Terus apa namanya bimbingan dari sekolah bahasa Jepang baik, biasanya bisa melanjutkan pendidikan di Jepang. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Apa namanya? Apakah bisa melanjutkan S2 di Jepang tetapi dengan jurusan yang berbeda dengan S1 di Indonesia? Seperti yang tadi apa kami sampaikan, kalau misalkan mau melanjutkan S2 di Jepang, itu apa namanya lebih baik jurusannya yang berkaitan dengan S1. Misal S1-nya jurusan engineering. Nah, S2-nya itu harus ada yang berkaitan dengan engineering-nya itu. Jadi nanti untuk melanjutkan S2 kan harus apa namanya mencari dosen pembimbing sesuai rencana bidang penelitiannya juga seperti itu. Jadi harus ada yang berkaitannya, sebisa mungkin tidak boleh keluar dari jalur yang diambil waktu S1 seperti itu. Ya. Terus apa namanya? Apakah tes IJU hanya diperuntukkan untuk lulusan SMA saja? Ya, tadi sudah Masang jawab juga kalau misalkan apa namanya untuk IJU ini memang diperuntukkan untuk pelajar asing yang mau melanjutkan studi di Jepang seperti universitas seperti itu. Nah, kalau misalkan lulusan SMA itu otomatis ya wajib gitu ya Sensei ikut IJU seperti itu. Terus tadi juga yang lulusan S1 kalau misalkan mau ulang lagi S1 di Jepang ya berarti ikut lagi IJU-nya seperti itu. Jadi sama saja mau lulusan SMA ataupun S1 yang mau melanjutkan S1 di Jepang wajib untuk ikut tes IJU ini seperti itu. Terus apa namanya saya juga mau menjelaskan, mungkin ini di luar dari pertanyaan teman-teman semuanya. Saya mau menjelaskan mengenai keberangkatan selama masa pandemi corona ini karena pertanyaan ini juga banyak dari orang tua pelajar. Jadi selama masa pandemi ini sebenarnya memang dari Maret tahun lalu, tahun 2020, sampai akhir September, itu pelajar Indonesia tidak bisa untuk berangkat ke Jepang, meskipun dia pemegang COE seperti itu. Tapi dari awal Oktober sampai sekitar akhir Desember ya Sensei, itu pelajar Indonesia sudah bisa masuk ke Jepang. Jadi pelajar dari JIN juga sudah bisa berangkat ke sana, sudah mulai belajar di sekolah bahasa Jepang secara tatap muka seperti itu. Tapi waktu sekitar akhir Desember, sekitar tanggal 28, itu pemerintah Jepang mengumumkan lagi kalau Jepang itu tutup untuk menerima pelajar asing, meskipun dia pemegang COE. Jadi dari sekitar akhir Desember sampai sekarang, itu pelajar Indonesia masih belum bisa berangkat. Terus terakhir kami dengar kabar ternyata apa namanya kalau masa kondisi daruratnya memang sudah selesai, tetapi untuk pelajar asing sementara waktu masih belum bisa berangkat ke Jepang. Jadi kami juga masih
tunggu ya Sensei untuk kabar berikutnya. Ya mudah-mudahan awal April ini sudah bisa berangkat ke Jepang gitu. Jadi sudah bisa tenang, bisa belajar di sana seperti itu. Jadi untuk masa keberangkatan pandemi memang sampai saat ini masih belum bisa berangkat ke Jepang seperti itu. Ya, dari saya sedikit tambah ya. Walaupun apa namanya pemerintah Jepang tutup atau buka kembali menerima orang asing dari luar, apa namanya tetap proses pendaftaran COE ke imigrasi Jepang itu tetap dilakukan. Ya, jadi kalau dapat COE, terus setelah itu mengurus visanya bisa kapan itu yang tidak bisa dipastikan. Jadi kalau ada rencana mau daftar ke sekolah bahasa tahun ini, tetap mengikuti jadwal proses pendaftaran. Oke, seperti itu. Jadi penjelasannya dari Oya Masang juga sudah ditambahkan, sudah sangat jelas, seharusnya sudah bisa dipahami seperti itu. Terus mungkin ini yang terakhir ya, saya jawab untuk pertanyaannya sebelum kita lanjut ke apa namanya penjelasan dari sekolah bahasa Jepang. Sensei, ada yang tanya, apakah saat kita apply beasiswa Max untuk program D3, lalu di tahun terakhir ingin melanjutkan S1, apakah bisa? Ini maksudnya setelah selesai diploma 3 di Jepang, setelah itu mau transfer Ke S1 di Jepang. Ya. Oh, itu tergantung apa namanya kondisi nantinya. Jadi ikut apa ujian seleksi transfer ke universitas. Kalau diterima, kemungkinan bisa lanjut. Ya, ini dari sekarang tidak bisa dipastikan. Ya, seperti itu. Mungkin hanya apa namanya untuk sesi tanya jawabnya kami mohon maaf hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan apa namanya pertanyaannya belum sempat kami jawab atau masih merasa bingung, bisa langsung kontak ke WhatsApp Jin aja. Seperti itu.